Halo, what's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Baiklah, pada video kali ini Mimin kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat seru nih guys. Film ini berjudul Sniper Legacy. Kembali lagi Mimin ingatkan untuk kalian bahwa video ini hanyalah sebuah spoiler. Jadi jika kalian ingin menikmati alur ceritanya, maka silahkan menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan 4 orang tentara khusus yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan khusus sniper dari Satuan Marinir Amerika. Mereka ditugaskan mengawasi pasukan pemberontak di perbatasan Turki. Dan tak lama setelah itu para pemberontak datang dan para warga yang akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Di saat bersamaan target kelompok pemberontak pun terlihat dan sniper pun mulai membidik target tersebut. Namun sayang tembakan dari sniper meleset dan menyebabkan posisi aman mereka sekarang diketahui musuh. Di saat kontak senjata berlangsung, salah seorang sniper harus gugur dikarenakan tembakan musuh. Namun akhirnya sang malaikat pencabut nyawa jarak jauh ini pun meratakan pemberontak yang mencoba maju menyerang mereka. Dalam aksi tersebut sangat disayangkan target utama dalam misi ini berhasil kabur dan meloloskan diri. Setelah semua dirasa kondusif, Brandon dan sniper lainnya kembali ke markasnya. Setibanya di markas, Brandon dan anggota lainnya sudah ditunggu oleh pimpinannya yang berpangkat mayor yang sering dipanggil dengan Bloodfist. Gani, salah seorang tim dari Brandon, menanyakan bagaimana peristiwa di titik penyerangan mereka yang mengakibatkan satu rekannya meninggal. Tak lama kemudian Mayor mendatangi Brandon, namun Brandon di sini ingin mengundurkan diri dari misi selanjutnya karena ia telah mengalami banyak kehilangan timnya. Namun di sini Mayor tidak mengiyakan dan terus memotivasi Brandon dan mengatakan bahwa Brandon sudah ditakdirkan menjadi seorang sniper yang sangat handal. Dan Mayor juga mengatakan bahwa ayah Brandon merupakan legenda sniper sewaktu ia masih bertugas bersama dengan ayahnya. You can't just quit! Scene kemudian berpindah, kita akan melihat bagaimana Mayor sedang bertemu dengan seorang di Santorini, Island, yang tak lain adalah atasan sang Mayor yang berpangkat sebagai kolonel. Ternyata mereka sedang membahas misi mereka yang sedang memburu seorang sniper yang berkhianat yang bernama Simpson. Simpson sendiri adalah sang sniper yang pernah bertugas bersama dengan ayah Brandon selama di Afghanistan. Alasan mereka mencari Simpson adalah karena sewaktu bertugas di Afghanistan ia melakukan bisnis kotor dan membunuh 3 rekannya waktu itu. Kolonel lantas mengingatkan kepada Mayor bahwa ayah Brandon juga merupakan target yang akan dibunuh oleh Simpson untuk menghapus jejak buruknya di Afghanistan. Di sisi lain, Kolonel menyangka bahwa ayah Brandon telah terbunuh malam kemarin oleh serangan dari Simpson. Di akhir kata, Kolonel mempercayakan misi tersebut kepada Mayor dan Mayor juga berjanji akan membunuh Simpson. Pagi harinya Mayor menemui Brandon dan mengatakan ayah Brandon telah meninggal karena serangan Simpson kemarin malam. Mayor kemudian berjanji akan membalas kematian ayahnya dan meminta Brandon untuk stay di markas karena Brandon tidak diajak dalam misi ini. Dan singkatnya Mayor kemudian menyiapkan timnya menuju markas infanteri yang akan menjadi partnernya menjalankan misi. Lalu mereka berangkat untuk segera menyergap target utama di sini. Namun tanpa sepengetahuan Mayor, Brandon yang tahu misi timnya kemudian meninggalkan markasnya untuk menyusul mereka. Setelah melakukan persiapan dan strategi yang matang, mereka kemudian membagi tugas dan telah menempatkan posisi sniper di pos-posnya masing-masing. Tidak berselang lama, kelompok pemberontak tiba di sasaran mereka. Di sisi lain, Brandon yang telah sampai di sana juga telah siap di posisinya tanpa sepengetahuan Mayor dan rekan-rekannya. Mayor terus menganalisis keadaan dan mencari target yang tak lain adalah sniper musuh yaitu Simpson. Di saat pemberontak akan melakukan transaksi, radio salah seorang tim penyerbu berbunyi dan mengakibatkan pemberontak tahu keberadaan mereka. Dan baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Di tengah hiruk pikuknya baku tembak tersebut terdapat serangan berupa tembakan yang secara misterius. Di sini dapat dilihat bahwa sniper tersebut merupakan dari arah sang lawan. Mayor yang sebagai sniper berpengalaman kemudian menganalisis keadaan dan terus mencari sniper musuh.
Setelah mereka mengetahuinya, Mayor kemudian menembaknya dan kita disajikan dengan adegan di mana Mayor berhasil menembak 2 orang hanya dengan 1 peluru. Namun di sini para tim penyerbu masih direpotkan dengan banyaknya jumlah pemberontak yang harus mereka lawan. Di saat-saat tersebutlah Brandon menembak tangki bahan bakar yang mengakibatkan meledak dan membuat para pemberontak kocar-kacir. Para tim Mayor kemudian menyadari bahwa Brandon lah yang melakukannya. Atas kejadian tersebut membuat para sniper dengan mudah melumat pemberontak dari kejauhan. Merasa tidak ada lagi perlawanan, salah satu pimpinan tim penyerang memerintahkan untuk menyisir tempat tersebut. Namun tak disangka saat pimpinan tersebut malah tertembak oleh seorang sniper musuh yang tidak lain dan adalah Simson sendiri. Brandon yang melihatnya kemudian membidiknya, namun sayang karena kualitas cahaya dan kelembaban udara sudah berubah, tembakan Brandon tidak mengenainya. Namun Simpson yang lebih senior dari Brandon mengancam dengan membalas tembakan Brandon yang nyaris mengenainya. Namun di sini saat Simpson hanya terfokus kepada Brandon yang mengakibatkan ia tertembak oleh sniper hantu yang tidak terwujud. Merasa dirinya terluka, Simpson kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Dan Brandon yang melihat Simpson pergi langsung mengejarnya ke semak-semak. Namun tiba-tiba sang sniper hantu tersebut menampakkan wujudnya yang tak lain dan tak bukan adalah ayah Brandon, yaitu Thomas Becket. Setelah mereka sejenak mengobrol karena tidak menyangka Thomas Becket masih hidup, mereka kemudian menyusun rencana dan membagi tugas untuk kemudian mengejar Simpson. Keesokan paginya kita diperlihatkan dengan Brandon yang berlari di bebatuan yang terus mengejar Simpson dan terjadilah baywan di antara keduanya. Namun sayang seribu sayang Simpson masih di atas angin dari Brandon. Simpson kemudian memukul Brandon dengan senapan miliknya sendiri hingga pingsan. Saat Brandon tersadar, ia sangat terkejut dengan kehadiran dari ayahnya yang masih hidup. Singkatnya mereka berdua kemudian menyebar untuk mencari rekan-rekannya. Saat semua sudah terkumpul, Brandon teringat perkataan Simpson yang mengatakan bahwa ia akan mencari dan membunuh ayah Brandon serta kolonel di satu tempat yang sama. Mendengar hal tersebut, Thomas kemudian mengatakan bahwa ini adalah petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat di mana markas besar kolonel berada, yaitu Santorini. Sesampainya di Santorini, para pasukan pun berpencar dan hanya ayah Brandon yang menemui kolonel. Waktu tersebut dimanfaatkan oleh Brandon dan kawan-kawan untuk mencari Simpson dan berharap bisa langsung menyergapnya. Sebelum Thomas Becket menemui kolonel, ia terlebih dahulu menelponnya. Kolonel sangat terkejut karena ia menganggap Thomas Becket telah mati dibunuh oleh Simpson. Ayah Brandon kemudian mengatakan bahwa ia akan sampai ke tempat kolonel berada. Singkatnya, Thomas Becket dan kolonel bertemu dan berbincang dengan kisah masa lalunya. Dan benar saja saat mereka sedang asik berbincang, kolonel tertembak oleh sniper misterius dan tak lain dan tak bukan adalah Simpson. Brandon dan para rekannya yang mengetahui bahwa Simpson telah menembak kolonel kemudian mencari lokasi dan titik tembak dari Simpson. Mayor yang mengetahui lokasi tembak Simpson kemudian langsung membalasnya. Sayang bidikan Mayor masih meleset karena jarak yang cukup jauh. Simpson yang mengetahui keberadaannya sudah diketahui pun langsung melarikan diri. Namun ternyata hal tersebut hanya sebuah pancingan untuk anggota Mayor agar masuk ke jebakannya. Di sebuah lereng yang rimbun, Gunny yang melihat Simpson terus mengejarnya. Namun tiba-tiba Simpson menghilang dengan cepat. Saat Gunny lengah, tiba-tiba Simpson sudah di depannya dan langsung menodongkan pistolnya. Untung saja Brandon segera datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Simpson. Namun Simpson tetaplah Simpson. Ia dengan kejamnya menembak Gunny dan Brandon juga tidak bisa menembaknya. Brandon terus berlari mengejarnya dan Simpson dengan sengaja memancing Brandon agar masuk ke dalam perangkapnya, yaitu sebuah senjata sniper otomatis yang telah diproyeksikan dengan ponsel miliknya. Saat Brandon tepat dibidikannya, Simpson langsung menembaknya. Namun di sini Brandon dapat menghindari tembakan otomatis tersebut. Welcome to my kill zone, Junior.
Di sisi lain kita akan melihat Thomas Becket yang melepas kabel senjata otomatis tersebut, yang itu artinya senjata tersebut sekarang hanya bisa digunakan secara manual. Brandon yang mengetahui lokasi Simpson terus memberikan tembakan ke arahnya, dan mereka pun melanjutkan buy-one kemarin. Saat Brandon lengah, Simpson berhasil mengambil senjata miliknya yang jatuh dan menodongkan pistol ke arah Brandon. Namun di sini Simpson tidak menyadari bahwa ia sudah dibidik oleh Thomas Becket. Melihat anaknya dalam bahaya, Thomas kemudian melepaskan tembakan tepat mengenai lengan Simpson agar menyadari bahwa Thomas ada di sana. Dan pada klimaksnya Thomas kemudian mengakhiri jumpa siang itu dengan tembakan tepat di tempurung batok kepalanya. Mama. Fuck you, Beckett. Dan film ini pun selesai. Oke, gimana guys? Emang nggak ada obat ya kalau ngomongin Thomas Becket dan Brandon Becket, yang mereka selaras sebagai ikatan ayah dan anak. Memang tidak salah sebuah kata dari orang bijak yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan memang inilah kenyataannya. Jika kalian suka dengan konten saya, mohon kiranya untuk tak keberatan memencet tombol like dan subscribe ya. Serta share.